Halo Sobat Poska, selamat datang di Poska, podcastnya OSIS Kanesa. Bersama saya Lisa Dan saya Mas Carlo sebagai host. Kali ini kita bakal bahas mengenai pengalaman, kesan, serta cerita kakak-kakak UN selama melakukan kegiatan mengajar di SMK Negeri 1 Kepanjen. Juga seperti apa sih menjadi mahasiswa Universitas Negeri Malang itu? Dan spesialnya kita sudah kedatangan narasumber keren dari mahasiswa UN sendiri yang nanti bakal berbagi pengalaman serta tipsnya ke kita. Nah, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Halo Kak, boleh dikenalkan mulai dari nama, jurusan, dan saat ini sedang semester berapa? Halo semua, perkenalkan nama saya Gilang Eka Prastia. Saya mengambil prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Sekarang saya lagi belajar di semester 6. Dan di sebelah saya ini, perkenalkan. Oke, halo. Nama saya Wahyu Fajar Permatahari. Saya dari Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Sekarang lagi semester 6. Oke, selanjutnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Mahanaim Elianda Putra Buniman Kasim. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan saya sedang semester 6 gitu. Mungkin bisa lanjut. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ibra Al-Fahro. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Sekarang lagi di semester 6. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih yang membuat kakak memilih SMK Negeri 1 Kepanjen sebagai tempat menjalani kegiatan asisten mengajar? Apakah ada alasan atau kesan tertentu yang membuat kakak tertarik untuk mengajar di sini? Mungkin dari kakaknya bisa. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Jadi program asistensi mengajar ini adalah matkul wajib di kampus kami, yaitu asistensi mengajar. Jadi ini nantinya jadi langsung terjun ke lapangan, ke sekolah untuk mengajar. Jadi karena itu matkul wajib, kenapa saya milih di sini? Itu karena dekat dengan rumah saya dan di sini juga ada jurusan yang saya tuju yaitu TKJ. Oh iya. Selanjut. Oke, mungkin dari saya, kenapa saya memilih di SMK 1 Kepanjen ini? Sebenarnya alasannya mirip-mirip dengan teman saya sebelah kiri ini, karena kalau saya sendiri, saya juga menerima ilmu dari kampus. Jadi tujuan saya adalah untuk menyebarkan atau membagikan ilmu saya kepada siswa-siswi sekalian begitu. Itu salah satu alasannya. Terus alasan kedua juga sama, cuma memang agak lebih dekat lagi karena saya asalnya dari Bulawang, mungkin bisa jaraknya itu lebih dekat daripada teman saya gitu. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin bisa lanjut. Oke, kalau dari saya, berhubung saya kan anak luar kota, bukan asli Malang. Saya asalnya dari Ponorogo. Terus saya kuliahnya di Malang. Biar menambah wawasan baru lah, biar mengetahui yang ada di Malang, sekolah-sekolah yang ada di Malang. Contohnya kayak di SMK 1 Kepanjen ini. Begitu. Oke, saya sama kayak teman saya ini. Saya juga berasal dari luar kota. Ya, kami kalau merantau kuliah di luar daerah kami kan pastinya kan ingin tahu bagaimana antara karakter di kota dan di Kepanjen sini kan masuknya Kabupaten Malang kan ya. Ya. Jadi kan kita sering kalau misal kayak observasi kita sering di Kota Malang, khususnya Kota Malang kan kita mungkin observasi di SMA-nya atau di SMP-nya gitu. Jadi saya milih di sini tujuannya itu biar tahu perbedaan antara mungkin karakternya ya, karakter siswa dan siswinya antara di Kota Malang dan juga di Kabupaten Malang seperti itu. Jadi nanti kita calon-calon guru ini, kita mahasiswa pendidikan ini bisa menyesuaikan cara mengajar kita nanti ketika kita sudah bekerja gitu. Itu aja. Dah. Berarti cari pengalaman baru gitu ya Kak? Ya. Ya, pengalaman baru. Oke, lanjut ya Kak.
Oke Kak, kita mulai dari awal dulu nih. Ketika pertama kali masuk sebagai mahasiswa, apa hal pertama yang langsung menarik perhatian Kakak terhadap lingkungan sekolah maupun siswa-siswinya? Dari siapa? Kak Gilang boleh? Iya. Hal pertama yang menarik di SMK Negeri 1 Kepanjen. Iya. Oh, seperti itu. Ya. Mungkin sebuah culture shock ya, karena background saya adalah seorang dulu pelajar SMA, bukan SMK ya, kan di sini kan SMK. Saya dulu waktu di SMA itu mungkin kalau di daerah saya di Kediri itu latar belakangnya SMA itu pasti lebih disiplin daripada anak SMK. Ternyata di sini tuh juga tidak kalah disiplinnya daripada anak SMA. Jadi memang di sini tuh saya sangat kagum dan kesannya wow gitu ya, karena anak-anak di sini tuh disiplin dan juga taat aturan semua. Jadi memang aturan dari atas dari sekolah itu ketat dan akhirnya membentuk karakter ke siswa-siswinya itu menjadi lebih disiplin gitu. Kurang lebih ya sama. Jalannya kurang lebih ya sama ya lagi kan. Iya. Mungkin bisa lanjut Kak. Lanjut. Oke, saya aja. Oke, kenapa saya langsung merasa tertarik atau pertama kali masuk ke SMK ini? Karena pertama adalah saat saya pertama kali masuk, saya itu kan melihat lingkungannya dulu. Karena lingkungannya di sini tuh saya pas masuk adalah banyak pohon-pohon yang rindang gitu, dan itu adalah salah satu pendukung dari proses adanya belajar dan mengajar gitu. Terus juga adanya antusiasme siswa-siswi saat kami mahasiswa AM datang itu sangat excited gitu. Seperti itu. Kalau dari saya itu sih, mungkin lanjut Mas. Oke, kalau dari saya tentang lingkungan itu ya cukup sama teman saya. Ya, asri lingkungannya, banyak pepohonan. Dan untuk siswa di sini terbiasa dengan 5S ya, salam, sapa, sopan, santun gitu. Jadi kalau saya datang ke sini tuh, waktu datang ke sini kadang disapa sambil senyum gitu, itu membuat kami tertarik. Gitu. Oke, ini untuk khusus pertanyaan untuk kakak PTI ya. Nah, di era perkembangan teknologi yang begitu cepat, menurut kakak nih, kemampuan IT seperti apa yang sebenarnya paling penting dimiliki siswa saat ini? Oke, saya dulu ya. Ya, silakan. Untuk IT ya, anak di sekolah sini. Jadi yang menurut saya paling penting yaitu literasi digital ya, yang paling penting menurut saya. Jadi kita sekarang hidup di zaman teknologi. Kayak ya kita sering membuka YouTube, IG, TikTok, scroll gitu. Ya. Kan pasti ada banyak berita. Nah, kita itu harus memilah berita-berita yang benar. Apakah itu hoax, beneran. Nah, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya AI kan. Ya, kita harus waspada terhadap itu. Bahayanya terhadap itu aja sih dari saya. Mungkin tadi pertanyaannya bisa dibilang tak gugup ini saya juga. Iya. Jadi saya ulangi ya, di era perkembangan teknologi yang begitu cepat, menurut kakak kemampuan IT seperti apa yang sebenarnya paling penting dimiliki untuk siswa saat ini? Oke, kalau menurut saya yang paling penting adalah kemampuan dalam berpikir atau bagaimana cara mereka ini bisa memecahkan solusi atau problem solving seperti itu. Itu adalah salah satu hal yang penting untuk menghadapi dunia digital. Apalagi sekarang juga banyak berbagai AI gitu. Jadi kita harus bisa memilih bagaimana bagaimana cara menggunakan AI yang benar, bagaimana yang salah. Seperti itu sih menurut saya. Iya benar sih Kak, apalagi zaman sekarang tuh AI itu digunakan di mana-mana kan. Benar. Jadi itu bisa memungkinkan buat kita dapat berita yang hoax gitu. Iya. Oke, lanjut ya Kak. Selama menemani pembelajaran IT, adakah pengalaman tertentu yang membuat Kakak menyadari potensi besar yang dimiliki siswa SMK Negeri 1 Kepanjen? Nah, kalau dari saya, selama saya mengajar di sini, saya tujuannya bukan hanya mengajar tapi belajar bersama. Kalau dari saya,
Contohnya pas dulu awal-awal itu saya belajar fiber optik juga dari siswa sini. Karena pas saya sekolah dulu kan saya dulu SMK, saya tidak mendapatkan pelajaran fiber optik. Nah, saya belajar dari siswa sini. Nah, terus saya bisa gitu karena belajar dari mereka. Itu tandanya mereka bisa memperhatikan materi-materi dari guru sebelumnya. Berarti mereka udah bisa. Jadi menurut saya siswa di sini sudah sangat terampil. Terus juga gampang masuknya ilmu dari guru itu. Menurut saya itu. Oke, ya. Itu tadi potensi ya? Iya, Potensi. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, saya di sini juga mengajar di kelas 10, tepatnya di 10 TKJ 3. Jadi yang saya lihat mereka ini kebanyakan saat praktikum itu mereka itu memiliki sebuah skill yang bagus begitu. Kenapa? Karena sesuai dengan kata saya tadi, mereka itu bisa memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Karena saat misal mereka tidak bisa, mereka itu mencobanya sendiri begitu. Walaupun memang tidak selalu benar, tapi mereka juga mau bertanya kepada saya. Jadi saya bisa menjelaskan dengan bahasa saya, dengan apa maksudnya, biar mereka lebih paham begitu. Lebih enjoy. Iya, lebih enjoy. Terus juga dalam mengajar juga saya bukan hanya menyampaikan materi sama seperti tadi, tetapi saya juga membangun relasi atau koneksi pada siswa-siswi agar mereka ini bisa nyaman gitu loh pada saya. Jadi selama kegiatan belajar mengajar itu jadi seru dan tidak tegang gitu. Nah, menurut saya itu seperti itu sih. Gitu. Oke. Selanjutnya untuk kakak PJKR ya. Ya, silakan. Melalui mata pelajaran olahraga, nilai atau karakter apa yang menurut kakak paling penting untuk dibangun dalam diri siswa? Oke. Kita berbicara tentang karakter yang harus dibangun sama nilai-nilainya ya. Ya. Karakter itu kita semua orang kayak gini itu tidak bisa disamaratakan. Pastinya kan kita ngajar juga kan banyak orangnya. Iya. Ya, betul sekali. Tetapi karakter yang harus ditekankan kalau mau belajar olahraga, kalau mau sukses di bidang olahraga, itu yang ditekankan itu cuma disiplin sama kerja keras. Itu saja. Kalau kita sudah disiplin, kita mau mengikuti pelajaran dengan seksama, itu pasti kemampuan kita tentang olahraga itu juga ikut meningkat. Terlebih lagi kalau kita mau kerja keras, pastinya kemampuan fisik kita, kan olahraga kan selalu tentang fisik kan. Ya. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranahnya kuliah, bukan tentang fisik juga, ada Materi. tentang cara berpikir juga. Kalau di masih ranahnya pelajaran di sekolah, karakter yang ditekankan tadi, kerja keras dan disiplin. Kerja kerasnya di situ membentuk fisik kalian agar tercipta sebuah fisik yang bugar, tidak mudah lelah dan tidak mudah capek ketika mengikuti pelajaran. Itu saja. Ya, aku setuju juga sih Kak. Soalnya kalau olahraga itu emang pentingnya disiplin sama juga konsisten juga ya. Selanjutnya Kak. Ya, menurut saya benar yang dikatakan oleh Mas Gilang ya. Kalau saya lebih ke disiplinnya. Mungkin kalau anak SMK kan beda ya. Kalau lulus sekolah lanjutnya untuk bekerja. Jadi ya banyak yang menganggap olahraga ini cuma sampingan aja lah, kayak gak berguna. Iya, padahal penting banget olahraga Padahal ya. olahraga ini Penting penting banget. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya Kak. Apakah ada pengalaman di lapangan yang memberikan pelajaran berharga baik bagi siswa maupun bagi kakak-kakak sendiri sebagai mahasiswa pengajar? Banyak Mbak pengalaman tentang saat kita mengajar di SMK Negeri 1 Kepanjen ini. Terlebih lagi satu orang mahasiswa AM ini kan tidak memegang satu kelas saja. Iya. Kan pastinya beberapa kelas. Contohnya saya kan memegang kurang lebih 3. Ada seperti TKJ 3, TKJ 2, sama RPL 3. Kayak gitu. Jadi kita menemui
banyak karakter anak itu di berbagai kelas itu berbeda-beda. Dan kita cara mengajarnya juga harus menyesuaikan. Tidak bisa kita memaksakan kepada misal kelas A ataupun kelas B, kelas C, itu tidak bisa. Jadi kita nanti sebagai seorang guru harus bisa dan pandai-pandai menyesuaikan cara mengajar kita kepada peserta didik kita nanti. Kayak gitu. Jadi harus kayak adaptasi dulu juga. Ya, yang pertama pasti kan ketika waktu pertama kali masuk ke sini ada yang namanya masa orientasi. Jadi kita berkenalan dulu dengan lingkungan seperti di SMK ini. Setelah itu mungkin cara berpikirnya anak-anak ini, karakternya, lalu menyikapi gurunya itu seperti apa. Kalau disuruh itu nurut apa enggak, kayak gitu. Jadi kita nanti bisa menyesuaikan cara mengajar kita. Kalau anak dididik secara keras, kalau dididik secara seperti militeristik, itu pasti kebanyakan tidak mau. Apalagi yang kita ajar Gen Z. Nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman yang kita ajar ini, adik-adik kita ini mungkin kelahiran antara 2010, 2009 kayak gitu. Nah, kita juga sebagai calon-calon guru ini juga Gen Z juga. Kita mungkin ada yang kelahiran 2003, 2004, dan saya sendiri hanya 2005. Jadi usia kita tidak terlalu jauh dan pola pikirnya kan hampir-hampir sama, kayak gitu. Silakan. Sebenarnya di sini juga dapat pengalaman yang banyak, bukan hanya mengajar. Kemarin kita dikasih wewenang untuk melatih atlet O2SN. ya. Nah, bukan hanya melatih, kita juga dilibatkan dalam kepanitiaan untuk mewakili SMK 1 Kepanjen di Kabupaten Malang. Iya. Kalau menurut Kak Wahyu sama Kak Gilang sendiri itu adaptasi kesininya tuh sulit nggak? Apalagi menghadapi karakter-karakter yang berbeda. Ya, kalau saya ya agak sulit sih, terutama dapat cara menghadapi siswa yang cerewet-cerewet. Terutama anak perempuan ya, kalau suruh praktek gak Pasti banyak mau gitu. Pada gengsi. Gitu. Nah, kalau cara saya menghadapi karakter siswa di sini tuh ya diikutin aja alurnya, diikutin kemauan mereka. Intinya kita sebagai guru itu harus bisa menjadi mereka yang kita ajar. Jadi harus kita itu bisa menyatu. Karena anak sekarang ini nggak bisa kalau misal kayak saya guru, saya harus gini-gini, nggak bisa. Jadi kita sebagai guru nanti harus Nyari ikutin. teman juga gitu kan? Ya, nyari teman. Mungkin intinya kayak menyatu lah dengan anak-anak itu seperti apa. Nanti kita sesuaikan dengan materi yang mau kita sampaikan. Itu. Jadi pelajarannya nggak kaku. Ya emang kalau guru-guru gengsi itu selalu kayak punya cara sendiri ya buat ngajar. Iya. Ya intinya menyesuaikan lah sama kondisinya. Iya, Tidak kaku kayak mungkin guru-guru kita waktu zaman dulu, enggak kamu seperti itu. Lanjut. Baik, kita lanjut ya. Ini untuk semuanya ya. Selama menjalani peran sebagai asisten mengajar, tantangan apa yang paling berkesan dan bagaimana cara kakak menghadapinya? Bisa dimulai dari Kak Indra mungkin. Kalau saya dari tantangan dari waktu mengajar ya, karena ya yang tadi yang dikatakan Kak Gilang tadi, umur kita kan nggak beda jauh. Ya mungkin kadang muridnya ini, siswa-siswanya ini menganggap kita tuh kayak sebagai teman, bukan sebagai guru. Jadi kayak mereka tuh suka rame gitu. Kalau dibilangin ya tetap rame gitu. Nah untuk cara menghadapinya, ya kita harus lebih tegas sedikit. Dan kalau tidak bisa ya terpaksa harus bersama guru pamong kayak gitu, agar mereka bisa nurut. Jadi meskipun mengajarnya kayak sebagai teman, tapi sebagai guru mengajar dan juga siswa harus punya batasan gitu kan ya? Harus punya batasan. Boleh lanjut Kak? Ya, kalau dari saya sendiri, tantangan yang saya hadapi sama seperti teman-teman yang lain adalah
siswa-siswi ini umurnya juga nggak beda jauh gitu dari saya, dari teman-teman. Jadi yang saya temui itu biasanya siswa-siswi itu kalau semakin akrab itu kayak semakin semakin Nggak punya batasan. iya agak melunjak Iya. gitu. Jadi banget. ya itu adalah salah satu masalah atau salah satu tantangan. Terus cara menghadapi saya adalah ya saya harus bisa berpikir jernih, harus sabar, harus bisa memberi contoh juga. Jangan malah kalau misal mereka salah juga saya juga ikut salah gitu. Jadi kita harus menjadi contoh gitu. Harus profesional juga Ya, harus ya. profesional. Terus juga dari kampus itu kan dulu beda dengan di sekolah gitu. Rasanya itu pasti beda. Terus harus adaptasi. Nah itu mungkin jadi tantangan bagi saya. Ya seperti itu sih menurut saya. Gitu. Ayo bisa lagi. Ya, kalau ya hampir mirip ya. Semua ya. Semuanya bermirip. Umur, Iya. tentang umur itu tadi. Kalau saya sendiri ya, boleh kamu menganggap saya sebagai temanmu tapi di luar sekolahan. Tapi kalau saya tegaskan kembali, kalau di sekolah, Di jam pelajaran khususnya. di jam pelajaran, kalau saya menyuruh mengasih materi, kalian harus mendengarkan. Saya tegaskan seperti itu. Kalau di luar jam pelajaran, kalau saya sendiri bebas. Ya. Kalau kalian menganggap saya teman, tapi ya tahu kalau di sekolahan tetap tahu batasannya. Ya. Seperti itu. Nanti Kak. Oke. Dari ketiga teman saya tadi membahas tentang batasan antara siswa dan juga guru, ya kan? Ya. tuh. Nah, cara membatasinya yaitu pertama, antara siswa dan guru itu tidak boleh terlalu akrab. Yang pertama, itu saja. Itu setelah itu nanti ketika siswa dan guru tidak terlalu akrab atau mungkin gurunya tidak meluangkan banyak waktu untuk siswanya, itu akan terjadi seperti kalau istilahnya di Jawa itu siswanya sungkan. Sungkan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau guru sama siswa nanti terlalu akrab, itu nanti bakal terjadi kayak teman. Jadi apalagi anak-anak sekarang itu susah kalau dijelasin tentang batasan, karena antara di sekolah nanti sama di lingkungan luar itu pasti akan jatuhnya sama kayak gitu. Beda kalau mungkin sama anak-anak zaman dulu waktu kayak kita ini kan masih bisa menghormati di Iya. luar maupun di dalam sekolah kayak gitu. Berarti kurang lebih sama ya Kak. Tantangannya itu kayak murid ke gurunya terlalu akrab Iya. gitu. Terus kalau di tantangan olahraga sendiri tuh banyak Mbak yang kita temui. Ada seperti mungkin olahraga ini kan bisa dibilang mata pelajaran yang berat. Ya. Tidak semua anak profesional di Ya, bidang betul. olahraga kan. Tetapi kan kita sebagai guru pasti mengusahakan untuk menjadi anak itu bisa mata pelajaran olahraga, dan sama seperti yang kami para guru ini harapkan. Nah, di tengah-tengah proses belajar ini kadang kita menemui seperti anak yang keselio ya. Iya. Anak keselio itu pernah Mbak. Anak keselio ke waktu kita suruh tes lari itu anaknya keselio, dan ya pada waktu keselio itu kakinya kaku udah bisa gerak. Jadi di mata kakinya ke bawah ke ankle lah istilahnya, kena ankle-nya gitulah. Jadi kaku. Jadi kita berikan pertolongan sebaik mungkin, yang sebisa mungkin yang kita sudah pelajari di kampus kayak gitu. Yang kedua yang pernah kita temui itu anaknya nangis Pak. Kenapa tuh Kak? Nangis karena anak kita itu nangis. Kita waktu itu ngasih materi itu senam lantai, khususnya roll depan. Kalau cewek-cewek emang susah itu. Ya, Jaga image mungkin gitu kalau ya. cewek- Ini harusnya penting ya buat kalian cewek-cewek nanti. Cewek-cewek ini kalau mau badannya enak, mau badannya lincah kayak gitu ya, sering-seringlah kalian lihat itu aktivitas fisik di entah di TikTok, sumber-sumber kita kan sekarang kan banyak. Iya. Ya kayak gitu. Kayak pilates gitu ya Kak.
Anda harus pilates, Mbak. Kita mungkin bisa workout ya kayak gitu, tapi bisa workout sendiri di rumah, misal kayak mau push up, sit up Iya. kayak gitu. Jadi biar ototnya itu nggak kaku. Jadi mungkin kalau kena fisik yang agak berat itu udah terjadi cedera. Nah, kebetulan anak yang nangis itu lucu, Mbak. Itu soalnya anaknya sama kayak yang keseli waktu lari itu. Satu orang yang sama. Satu orang yang sama ini kita ceritakan ya. Satu orang yang sama. Anaknya pada waktu itu memang mungkin kita sadari ya, mungkin anaknya memiliki fisik yang agak lebih dari temennya. Jadi Iya. berat badannya lebih dari idealnya. Kayak gitu. Istilahnya gemuk lah ya. Nah, tapi tidak terlalu gemuk. Iya. Kayak gitu. Ya mungkin dia belum terbiasa mengontrol tubuhnya yang mungkin agak berlebihan itu. Lah, ketika dia disuruh roll depan itu kan termasuk sulit kan Mas ya? Iya. Iya. Sulit. Anaknya itu nggak bisa proses menangkap materinya dari bapak gurunya ini lama. Berarti dia belum sempat nyoba gerakannya gitu dan nangis. Sudah. Jadi kita ini kan anaknya kan perempuan. Iya. Iya. Jadi kan tidak mungkin kita bantu secara langsung. Jadi teman sebayanya itu saya suruh bantu. Saya suruh bantu untuk dibantu mendorong badannya biar anaknya itu bisa roll depan. Nah, ada anak satu lagi temannya ini bilang ke gurunya, ke saya, Pak, kalau misal lama nggak bisa kayak gini, saya kalau jadi gurunya udah pulang, Pak. Saya mau ngambek di rumah. Lah, kebetulan anaknya itu denger. Nah, waktu pamitan pulang, mungkin anak bawa namanya kan orang kan punya perasaan ya. Apalagi perempuan kan ya. Apalagi perempuan ya, kan pasti perasaannya kan kuat ya. Iya. Waktu anaknya denger itu, apalagi waktu pulang itu waktu saliman sama saya, anaknya nangis, minta maaf. Padahal waktu itu saya enggak marah-marah ke anaknya. Iya. Saya pikir loh, kenapa anak ini kok kayak gini? Ternyata saya ingat dikatain sama temennya kayak gitu tadi, Pak, kalau saya jadi bapak, saya udah pulang ngambek, Pak. Ya kayak gitu, ya ke bawah hati. Berarti dia nangis tuh gara-gara emang faktor yang pertama nggak bisa, terus kena temennya juga Iya. itu ya. Jadi faktor yang pertama itu gara-garanya itu nggak bisa roll depan, iya kan? Iya. Setelah itu kena omongan dari temennya itu tadi. Ya kita sebagai guru ya nggak masalah. Yang penting kan anaknya sudah mau berusaha gitu, Mbak. Iya, betul. Tetap kita berikan nilai karena sudah kerja si siswinya tadi itu kerja keras dan mau belajar. Udah usaha gitu ya. Iya. Oke, lanjut ya. Menurut kakak, potensi apa yang dimiliki siswa-siswi SMK Negeri 1 Kepanjen untuk menghadapi masa depan? Apalagi di era sekarang yang maraknya perkembangan AI di mana-mana kayak gitu. Oh ya. Oke. Potensi di masa depan. Kalau menurut saya sendiri, anak SMK ini kan memang maksudnya bukan harus, kayak memang ditujukan untuk bekerja, lanjut betul. bekerja gitu. Jadi di situ mereka sesuai dengan kata saya tadi adalah adanya skill entah soft skill atau hard skill mereka ini sangat ya bisa dikatakan bagus lah. Jadi menurut saya kalau misal bisa ada problem solving, terus bisa berpikir kritis, terus hard skillnya juga mumpuni, jadi menurut saya itu pasti bisa di masa depan mereka akan siap untuk bekerja begitu. Iya. Jadi ya mungkin itu sih dari saya. Sorry Kak. Saya setuju dengan Kak Naim untuk potensi siswa SMKN 1 Kepanjen di masa depan itu disiapkan untuk bekerja, karena dari SMKN 1 Kepanjen ini kan ada PKL kan, Iya, betul. jadi langsung terjun ke industri gitu Ya. kan. Jadi nanti di sana pasti belajar tentang hard skill dan soft skill juga, yang itu diperlukan di dunia pekerjaan nanti. Jadi itu saja sih dari saya. Mungkin kayak Jadi kalau dari saya ya, pokoknya
anak-anak ini mau berusaha dan kerja keras. Pokoknya ya dengan cara itu bisa menjadi kesuksesan lah buat mereka di masa depannya. Oke, Oke, Bang, boleh. bisa diulangi pertanyaannya, Mbak? Silakan. Menurut kakak, potensi seperti apa yang dimiliki siswa-siswi SMK Negeri 1 Kepanjen untuk menghadapi masa depan? Ada AI-nya nggak? Iya, apalagi sekarang kan marak banget AI. Oke, jadi saya kasih gambaran sedikit. Kalau AI itu dia menampilkan hasilnya itu menggunakan algoritma. Gitu. Nah, manusia bisa juga kita bekerja sesuai dengan algoritma. Tapi manusia juga itu memiliki perasaan, sedangkan AI itu tidak. Ya, Yang pertama, Ya, sudah tahu kan perbedaannya? Iya. ya. Manusia punya perasaan, AI tidak. Nah, kita ini sebagai guru, nanti kedepannya itu waktu kita ngajar itu pasti kan juga menggunakan perasaannya, kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita ngajar mungkin sesuai modul atau apa, itu namanya kita bekerja sesuai algoritma. Tapi kita para guru, calon guru ini kita memiliki perasaan. Nah, di SMK Negeri 1 Kepanjen ini potensinya itu sangat banyak sekali. Mungkin kalau teman-teman saya tadi yang bertiga ini mungkin fokusnya tentang Soft skill. soft skill, mungkin terus kayak kalau setelah lulus dari SMK ini kan bekerja, kan fokusnya kan memang SMK kan bekerja ya. Ya, kurang lebih begitu. Nah, kemarin itu saya menemui itu seorang anak itu ya bisa dibilang berbakat juga karena keluar dari ranahnya SMK ini. Anaknya itu jago panjat tebing, kayak gitu ya. Itu sangat potensial sekali, Mbak, kalau menurut saya, karena kan beda sendiri dari teman-temannya. Yang lain mungkin cuman bisa memperbaiki motor atau mobil, dia juga bisa memperbaiki motor dan mobil, tetapi juga bisa panjat tebing. Anaknya kemarin juara 3, Mbak. Iya. Satu Kabupaten Malang, keren tuh. Dan yang latih-latih ini kita ini berdua ini sama Bapak Ibu guru yang di SMK Negeri 1 Oh, Kepanjen. berarti kakaknya juga mendampingi ke sana pas mereka Iya. lomba? Khususnya saya dampingi kurang lebih 3 kali latihan ke Unggul Sport Center. Gimana tuh Kak perasaannya? Apalagi kayak SMK tuh udah dipandang fokusnya kerja aja. Nah, kalau menurut saya itu ya keren banget ya. Terlebih lagi anak itu menghasilkan juara. Iya. Outputnya kan anak itu kan juara 3 se-Kabupaten Malang. Dan kalau sudah juara kayak gitu, kan pastinya kan semua mata SMA, SMK se-Kabupaten Malang ini pasti tertuju ke SMK Negeri 1 Kepanjen. Nah, perlu diketahui kalau mau seperti itu pasti harus ada yang namanya dukungan, support system. Nah, support itu bukan hanya dari orang tua, bukan hanya dari kemauan anaknya, tetapi juga dari sekolah. Mungkin sekolah nanti memfasilitasi kayak gitu. Jadi fasilitasnya itu harus lebih. Kalau misal kita mintanya itu hasilnya lebih, dari sekolah juga mintanya kan lebih ya. Pasti kan harus dituntut anak ini harus juara, kayak gitu. Nah, dari sekolah juga itu harusnya itu juga memfasilitasi yang baik juga, bukan sekedar cukup ya, harus baik fasilitasnya kayak gitu. Mungkin kalau tidak disediakan di sekolah sini, mungkin kita kan bisa berlatih ke luar, ke tempat luar ya. Kayak klub gitu. Nggak harus. Kita kalau mau berlatih itu tuh tidak harus di klub. Kayak anak yang panjat tebing itu kita berlatih kan sama bapak ibu guru olahraganya, tidak sama klubnya. Oh, berarti dia belajarnya langsung dari guru olahraga sama kakak-kakak juga? Memang yang pertama itu anaknya itu memang ikut klub. Sudah punya basic lah. Ya, intinya anaknya itu biasa harus lagi gitu ya. harus ada basicnya dulu dan punya ketertarikan di bidang tersebut. Kayak gitu. Baru kita nanti sebagai tenaga pendidikan, kita itu mengembangkan potensi
dari si anak tersebut gitu Mbak. Oh, jadi anak-anak yang memiliki bakat itu lebih berbeda dari siswa-siswi jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Kepanjen itu ya Kak ya? Oh pasti berbeda, apalagi kalau sudah juara kayak gitu Mbak, pasti kan Ya. tahu kalau udah juara kan waktu pengambil kayak diberi ucapan, nah penyerahan kan di upacara kan di depan itu, Ya. pasti kan dilihat orang banyak, Ya. teman-temannya itu kan berapa ribu siswa tuh di Ya, sini. semua mata langsung tertuju ke dia gitu ya. Pasti kan semua mata kan pasti tertuju di dia, kayak gitu. Nah, jadi kalau sudah punya prestasi kayak gitu, pasti image-nya itu berbeda lah dari teman-teman kebanyakan kayak gitu. Nilai plus gitu Kak ya? Nah, dan nilai plus pasti bukan cuman yang diajarkan di SMA aja, tapi kan dia juga bisa mengharumkan nama baik SMK Negeri 1 Kepanjen ini. Betul banget. Oke, sebagai penutup, apa harapan dan pesan terbaik yang ingin Kakak sampaikan kepada seluruh warga SMK Negeri 1 Kepanjen? Kalau kesan dulu aja ya. Ya. Boleh silakan. Ya, kesan saya sebagai anak asistensi mengajar di SMK Negeri 1 Kepanjen ini sangat-sangat luar biasa. Terlebih lagi saya baru tahu kalau kayak gini loh ternyata dunianya anak SMK itu keren. Oh iya, soalnya Kang Gilang SMA ya dulu Iya, basisnya saya dulu SMA. Jadi saya baru tahu kalau kayak gini loh ternyata anak SMK itu bisa keren juga, nggak kalah sama anak SMA kayak gitu. Kalau pesan saya buat adik-adik yang masih menempuh kelas 10 atau menurut yang sudah kelas 12 khususnya yang nonton ini ya, Ya. yang pacar-pacar. Pesan saya tingkatkan kemampuan kalian. Jangan mudah terpengaruh oleh teman-temannya. Itu. Setelah Harus itu punya pendirian gitu. Iya. Jadi yang pertama ya tuh harus punya pendirian. Jadi tidak mudah terpengaruh nanti. Kalau kalian mudah terpengaruh nanti mudah disetir sama temannya. Istilahnya gitu. Mudah diarahkan sama teman-temannya. Mudah dimanipulasi gitu Kak ya? Ya kayak mungkin dimanipulasi kayak gitu. Pesan saya itu aja sih. Kalau nanti perbanyak soft skill kalian juga, mungkin cara ngomong bahasa asing, mungkin bahasa Inggris. Kalau mungkin bahasa Inggris sudah terlalu basic ya sekarang, mungkin bisa Ya. ditambah mungkin bahasa Perancis, bahasa Jerman ataupun Sekarang yang ya, lagi Jepang. viral tuh bahasa Cina. Nah, bahasa Cina itu di UM juga ada loh. Oh, Ada iya. komunitas saya. Ada komunitasnya sendiri bahasa namanya bukan Kemarin mau undang anu ya? apa? Bela diri Cina itu kemarin. Oh, iya. ya. Kami sudah Keren ya, Kak? di SMK sini juga sempat kan itu mengundang bela diri Cina itu kesenian, istilahnya kesenian lah ya. Bela diri ya. Apa itu Kak? Keren itu. Bela diri. Itu Muay Thai. Oh iya, Tai Chi. Tai Chi. Nah, itu adalah sebuah langkah awal untuk mengembangkan atau menarik minat anak-anak SMK di sini. Nah, kalau saran saya lagi, sering-seringlah anak-anak di sini tuh kalau mungkin ada kegiatan dari luar yang ada di sini, itu sering-sering diajak nonton. Nggak apa tuh Kak? Nonton ya kayak kemarin misal di sini kan ada pertandingan silat. Oh iya. Nah, saya amati itu kebanyakan anak-anak sini tuh tidak minat nonton. Kayak gitu. Jadi kayak daya tariknya itu kurang. Berarti harus kayak lebih sering diajak lagi. Nah, mungkin kalau dari teman-teman yang tanding kan butuh support Iya. dari kalian semua ini. Betul Ya, banget. karena ya mungkin dari aturan sekolahnya sendiri yang terlalu ketat ya. Berarti ini pesannya itu dikhususkan untuk guru-guru gitu ya Kak? Ya ada tipusan dulu guru-guru. Mungkin nanti kalau kalian kan sebagai OSIS nih di sini, Oh, iya. ya nanti bisa menyampaikan secara perlahan lah ke yang paling awal dulu kan ke pembina kalian. Iya betul. Setelah itu dari pembina kalian baru naik mungkin ke waka atau apa gitu, baru naik ke kepala sekolah kayak gitu. Jadi bukan hanya itu saja. Jadi nanti tujuannya itu agar anak di sini tuh tahu kayak gitu, tertarik juga dengan hal-hal seperti itu. Tetapi masih dalam ranah pendidikan. Jadi sifatnya masih mendidik dan masih disiplin juga. Berarti nggak hanya terfokus untuk mempersiapkan diri buat di dunia kerja, tapi juga harus
melihat nih di luar tuh ada banyak hal yang perlu kita tahu lagi gitu ya. Iya, Kak? kayak gitu. Jadi kalau kita dicetak sebagai hanya bekerja, itu artinya kita dicetak sebagai mesin, bukan dicetak untuk sebagai manusia. Kayak gitu. Betul. Jadi kalau kita memang mau menjadi manusia yang istilahnya wawasannya luas, kita juga harus tahu banyak hal di luar itu seperti apa, kayak gitu. Entah di luar di SMA nanti kayak gini, di SMK kayak gini, atau mungkin di istilahnya luar sekolah ya, itu kayak gimana, kayak gitu. Bukan hanya kita tahu dari SMK sini saja, tapi kita bisa tahu dari hal-hal yang ada di SMK ini, kayak gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru nanti sebagai perantaranya, kayak gitu. Iya, benar banget. Bisa lanjut Kak? Oke, kalau saya ya, saya di sini saya mau mengucapkanlah terima kasih untuk kepada guru-guru, ada semua warga sekolah sinilah mau menerima kami. Kami ingin belajar, sudah mau membimbing kami. Saya mengira ya, saya takutnya kalau di sini mungkin guru-gurunya cuek-cuek, Iya. tapi ternyata guru-guru di sini Iya, Asik semangat banget banget ya. ya. Iya. Asik lah. intinya Asal asik. mau diajak ngobrol sama kami seperti itu. Itulah dari saya sudah. Oke, kalau dari saya sendiri tentu harapan dan pesan untuk sekolahnya sendiri, saya harap tetap menjalankan apa yang sudah dijalankan dengan baik ini, yaitu tetap menjadi support bagi siswa-siswi, terus bisa terbuka selalu kepada siswa-siswi, entah apa ya, aspirasi dari siswa mungkin bisa, ya mungkin bisa lebih digambar lagi, karena juga kan pasti ada aja dari teman-teman siswa-siswi ini yang mungkin merasa kurang nyaman gitu, pasti ada aja gitu. Terus mungkin harapan juga untuk siswanya sendiri, mungkin bisa lebih berani lagi, bisa lebih banyak belajar, bisa di luar juga, entah seperti tadi soft skill atau hard skill-nya bisa ditambah supaya lebih siap lagi untuk di dunia kerja. Iya. Terus mungkin untuk para bapak ibu guru bisa terus menjadi contoh bagi anak-anak, terus bisa mensupport selalu dan mesti tetap menjadi guru yang baik begitu. Mungkin dari aku seperti itu. Oh, begitu, Kak. Ya, Kak. Oke. Kak Ibra kayaknya dari tadi tegang banget gitu ya. Ya, silakan. Mungkin pesan dari saya ya, waktu pertama kali saya datang ke sini, ya guru-gurunya asik semua. Terus juga di sini saya waktu itu kaget, ternyata di sini ada jadwal futsal khusus guru dan karyawan. Jadi saya nggak bosan cuma ngajar di sini, tapi saya juga ikut futsal bermain bersama guru-guru gitu. Jadi sangat seru, sangat excited. Terus untuk pesan dari murid, ya seperti yang sebelumnya teman-teman saya sampaikan, tingkatkan soft skill dan hard skill kalian. Terus untuk guru, semoga lebih sabar menghadapi murid-murid SMK ini. Terus guru yang berkualitas pasti menciptakan murid yang berkualitas juga. Betul banget. Iya. Sudah? Nah, dari cerita kakak tadi, kita bisa melihat bahwa siswa-siswi SMK Negeri 1 Kepanjen mempunyai potensi besar, baik dalam teknologi maupun karakter. Dengan disiplin, semangat belajar, dengan kemampuan beradaptasi, siswa diharapkan mampu berkembang dan siap menghadapi masa depan. Terima kasih untuk kakak-kakak UM yang bersedia hadir sebagai narasumber serta berbagai cerita dan tipsnya yang sangat bermanfaat hari ini. Semoga pengalaman dan pesan yang dibagikan kakak-kakak bisa menjadi motivasi bagi seluruh siswa SMK Negeri 1 Kepanjen untuk terus berkembang, percaya diri, dan siap menghadapi masa depan.
Jangan lupa terus pantengin media sosial OSIS Kanesa untuk konten menarik lainnya. Saya Risa. Dan saya Mas Kirano. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. See you.